Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Merangin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Bersama saya Akmal, guru SMP Negeri 7 Merangin, dan rekan saya Neni Retnaning Tias dari SMP Negeri 7 Merangin. Dan rekan saya Endang Karyaningsih dari SMA Negeri 3 Merangin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam Ibu Neni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu Neni, sehat, semangat. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Akmal hari ini mau melakukan coaching dengan Ibu Endang ya? Iya Ibu Neni. Oke. Untuk observer hari ini sebagai pengamat, saya akan melakukan penilaian kepada Pak Akmal. Rubrik penilaian saya yang pertama adalah apakah nanti sudah sesuai dengan alur dikta apa belum. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Dan yang ketiga, bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa satu lagi ya Pak Akmal, ada prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi coach yang harus Pak Akmal gali nanti dari coachingnya. Ya. Sebelum Pak Akmal melakukan coaching, ada yang saya mau tanyakan ini. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Akmal kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang akan saya kembangkan dulu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga kehadiran penuh. Oke, berarti ada 3 ya. Ya. Dari 3 itu yang paling spesifik mau Pak Akmal kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yang mana? Ya, pastinya saya yang mendengarkan aktif Bu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi sekali kalau begitu ya berarti sudah ada rencana yang tepat untuk melakukan coaching nanti. Semoga coaching kali ini berhasil ya. Selamat melakukan coaching ya Pak. Saya akan mengamati. Waalaikumsalam Pak Akmal. Apa kabar Bu Endang? Sehat Pak. Kok saya lihat Bu Endang hari ini agak berbeda dari biasanya. Yang sebelumnya ada apa ya? Apa yang boleh saya tahu penyebabnya? Ini Pak, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Pak. Ya. Apa yang ingin Bu Endang capai dari diskusi ini? Dengan berdiskusi dengan Pak Akmal, saya berharap saya bisa memecahkan masalah yang membebani pikiran saya Pak. Iya Pak. Makanya saya pilih Pak Akmal ini diajak berbincang-bincang. Gitu. Kayaknya Pak Akmal bisa ini menjadi tempat curhat saya. Gitu. Gak salah nih. Tidak Pak kayaknya. Apa sebenarnya masalah yang membebani pikiran Ibu ini? Gini Pak, di kelas itu ada beberapa siswa saya. Ketika saya mengajar itu, dia selalu mengalihkan perhatian saya, Pak. Selalu mengalihkan perhatian teman-temannya. Agak usil gitu Pak. Tapi ketika dia tidak usil, dia mengantuk Pak. Nah ini sedikit repot buat saya Pak. Ini mengganggu pikiran saya. Saya pengennya kan belajar itu ya fokus gitu kan Pak ya. Itu Bu ya. Jika boleh saya tahu Bu, seperti apa murid yang Ibu maksud itu yang mengalihkan perhatian Ibu itu seperti apa? Saya mau ceritakan? Itu ada 3 murid Pak. Ada Mas Guto dan teman-temannya itu. Ketika saya sedang mengajar, ada saja yang dilakukan Pak. Kadang menjatuhkan buku, kadang mencubit temennya. Pokoknya supaya kelas itu ini dia nggak seneng kayaknya yang diem gitu Pak. Kayaknya nih untuk gaya belajar kinestetik ini mas-mas ini. Aktif berlebihan. Iya ya Pak. Oh, jadi itu ya yang dia lakukan. Nah, lantas situasi ideal seperti apa nih yang Ibu inginkan?
saya itu pengennya ya Pak ya, ketika saya mengajar itu ya murid saya itu menyimak, mendengarkan dengan fokus, dengan kesadaran penuh ya Pak, supaya pembelajaran itu juga berhasil dengan baik gitu Pak. Baiklah. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Maksudnya agar murid tadi dapat menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar dan tidak mengganggu temannya. Yang sudah saya lakukan Pak, ini Pak, saya sudah membuat metode dan model pembelajaran yang bervariasi sebenarnya Pak. Saya buat itu, kemudian pembelajaran itu sudah saya buat berdiferensiasi Pak, karena kita juga sudah mendapatkan materi itu ya Pak ya. Untuk awal itu yang sudah saya lakukan Pak. Jadi Ibu sudah melakukan itu semuanya ya. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan hal-hal yang berbeda supaya murid itu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar dan berhenti mengganggu teman-temannya. Saya melakukan ini Pak, saya kelompokkan Mas Goto dan teman-temannya ini di kelompok-kelompok yang berbeda supaya temannya bisa membantu Pak ketika mas-mas yang bermasalah ini mengalami kesulitan belajar. Ibu sudah memanggil anak itu? Belum Pak, belum, ya? karena masih murid baru kan Pak ya. Jadi saya masih berusaha memantau saja gitu. Kalau untuk memanggil ke ruangan saya Pak, tapi kalau di kelas saya sudah ini. Kenapa Ibu mencoba untuk memanggil anak itu secara langsung? Bapak masih secara langsung. Kenapa Ibu bisa melakukan hal seperti itu, Bu? Iya Pak, kalau itu tadi Pak ya, karena masih baru ya, jadi masih dalam pantauan saya. Jadi insya Allah nanti saya panggil secara pribadi Pak. Bagus, ya. Apalagi yang akan Ibu lakukan nantinya? Sepertinya saya perlu selain metode pembelajaran yang bervariasi Pak, kayaknya perlu ice breaking ya Pak ya. Ya Pak kan, supaya pembelajaran itu lebih cair suasananya gitu. Sepertinya kalau Mas Goto dan teman-temannya seneng yang ini ya Pak. Emang anak-anak sekarang ini butuh SPG, dia nggak selalu langsung ke pembelajaran langsung kan? Iya ya Pak. Anak sekarang Bu. Iya ya Pak. Nah, jadi apa Bu berikutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Selain yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya Pak ya, sepertinya saya ingin berkolaborasi dengan orang tua murid Pak. Jadi nanti saya akan lebih intens berbicara permasalahan mas-mas ini dengan orang tua dan guru wali kelas Pak. Jadi wali kelas yang berperan nanti yang bisa mengontrol Pak. Kayaknya itu deh Pak yang bisa saya kerjakan untuk jangka pendek ini Pak. Ya. Bagus sekali Bu rencana Ibu itu ya. Saya sangat mendukung dan itu memang seharusnya Bu. Nah, lalu apa komitmen Ibu ini dalam menjalankan rencana Ibu tadi? Komitmen saya yang pertama saya akan memanggil tadi Pak. Ya. Jadi saya akan panggil mas-mas yang bermasalah ini secepatnya Pak. Terus berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas dan teman-temannya Pak supaya teman-temannya di kelas bisa membantu. Pak, sepertinya saya sudah menjabat ini Pak gambaran dari apa yang sudah mengganggu pikiran saya Pak setelah berbincang-bincang dengan Bapak gitu. Itulah manfaatnya kita saling berbagi Bu. Iya Pak ya. Kalau seperti itu ini Pak, terima kasih Pak ya, sudah meluangkan waktunya saya. Nanti kalau ada permasalahan Pak, saya hubungin Bapak lagi. Bapak bersedia ya Pak ya? Sangat bersedia Bu. Saya terbiasa menyelesaikan masalah seperti ini. Terima kasih Pak Akmal atas waktunya. Assalamualaikum Pak Akmal. Salam. Pak Akmal, tadi saya sudah mengamati hasil coaching Pak Akmal dengan Ibu Endang. Sepertinya semuanya lancar, tidak ada kendala. Tetapi seperti di awal tadi, saya sudah memberikan rubrik penilaian yang mau saya sampaikan. Sebelum itu saya tanyakan dulu, apa saja yang sudah Pak Akmal lakukan selama kegiatan coaching tadi? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah menggunakan Tirta Bu dalam diskusi tadi. Saya sudah memberikan keterangan yang sangat berbobot. Dari
Coaching yang dilakukan sudah melakukan alur tirta, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kompetensi apa lagi yang mau Pak Akmal kembangkan ke depan? Saya akan berusaha mengembangkan kemampuan untuk meng-coaching. Dengan cara apa Pak? Untuk Ya. mengembangkan cara Tentu coaching. saya akan sering berlatih untuk melakukan coaching tersebut. Dari yang saya amati tadi, Pak Akmal sudah bisa meng-coaching coachingnya karena coaching sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya, kemudian langkah-langkah yang mau dia tempuh untuk mengatasi permasalahannya itu sudah terpenuhi semua. Untuk kedepannya berarti tinggal sering-sering berlatih melakukan coaching ya Pak Akmal ya. Ya Bu. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Akmal. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Akmal. Salam Ibu.